Hutang lunas dengan cara Allah, bagaimanakah caranya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, bisa berjumpa kembali. Saya doakan untuk semua sahabat Kahfi, apa yang menjadi hajatnya ya segera dikabulkan. Baik yang punya hutang apapun ya, yang menjadi hajatnya pokoknya tidak terkecuali ya. Untuk semua sahabat Kahfi ya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya, bagi semua sahabat Kahfi yang sudah membelanja. Nah, belanja di mana nih? Di toko kita ya, ada tinggal diklik ya, di deskripsi ada ya. Yang sudah beli kaligrafi, yang sudah beli Al-Quran, beli sajadah, beli ya aksesoris untuk jalur langit. Tasbih kita, tasbih digital ada, tasbih yang seperti ini ada ya. Nah, kenapa nih di sini saya awalnya langsung mempromosikan dulu nih untuk aksesoris ibadah. Ya terkadang kan gini ya, sahabat, kita belanja berbagai kebutuhan untuk kita yang macam-macam kita tidak sayang-sayang ya. Gitu. Nah ini contohnya seperti kaligrafi ditempel di dinding untuk mengingatkan biar kita senantiasa sholawat, atau Al-Quran nih gitu ya. Nah, apakah untuk semua sahabat nih sudah beli Al-Quran, sudah punya Al-Quran, silahkan ya. Pokoknya aksesoris yang ada untuk kebutuhan ibadah silahkan ya beli ya, silahkan ya. Tentu saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira, biar menjadi amal soleh ya untuk semua sahabat, karena dengan sahabat ikut berpartisipasi ya untuk berbelanja ya di toko saya ya, alhamdulillah itu sahabat sudah ikut partisipasi, terima kasih. Langsung aja ya ke tema pembahasan. Dan untuk semua sahabat yang mau testimoni, yang mau silaturahmi, bisa di nomor telepon 082240703530. Begitu ya sahabat, langsung ya. Sahabat, pernah nggak terpikir dalam hati ketika kita tidak sama sekali tidak punya uang di dompet kita ataupun di ATM kita bagaimana nih caranya ya gitu ya. Sementara itu hutang kita punya gitu ya. Pasti yang akan kita pikirkan, contoh nih sahabat, misalnya harus ada bayaran untuk cicilan itu misalnya 5 juta misalnya ya, misalnya gitu ya. Nah, sementara itu sahabat tidak pegang sama sekali gitu ya. Pasti sahabat akan berpikir, lah mana nih? Pasti yang ada dalam pikiran kita itu yang pertama, siapa nih ya yang harus saya hubungi nih? Saya pengen minjem ke si A, ke si B, ke si C, ngasih nggak ya gitu kan? Pernah nggak sahabat terpikir seperti itu? Atau sahabat malahan yang lain lagi berpikirnya? Nah silakan silahkan sahabat bisa tulis di kolom komentar. Nah di samping kolom komentar juga ya, sambil menyebutkan pengalamannya, silahkan juga sambil mendoakan, sambil berdoa, kita sama-sama mengaminkan ya. Nah, siapapun yang sudah berkomentar yang baik silahkan diaminkan ya. Yang ragu-ragu nggak usah dihiraukan ya, abaikan saja, karena itu ya kembali kepada diri kita ya, apa yang kita tanam itulah yang kita petik gitu ya. Nah begini ya sahabat, justru kita malahan bisa disebutkan kejebak justru ketika kita mempunyai permasalahan masalah hutang gitu ya. Tentu kita harus berharap kepada siapa? Kepada Allah, dengan yang sesungguh-sungguhnya, dengan yang serius-seriusnya hanyalah kepada Allah. Biarlah Allah yang melunasi semuanya. Bagaimana caranya? Satu gini ya sahabat, tugas kita ini meminta kita ya, berdoa, Allah lah yang maha memberikan. Tugas kita itu berdoa, Allah lah yang maha mengijabah. Jadi untuk semua sahabat ya, apapun permasalahan hutang itu, baik perorangan atau ke bank, tentu yang harus kita perhatikan, ingat jalur langit dengan senantiasa melakukan berdoa ataupun melakukan amalan-amalan yang lain dengan sholawat, dengan amalan-amalan yang lain lah, misalnya dengan baca Al-Quran ataupun dengan melakukan sholat malam, sholat duha, itu senantiasa sahabat lakukan. Jadi begini ya sahabat, ketika kita mempunyai hutang gitu ya, sebut aja belum mempunyai lah gitu ya untuk bisa membayarnya, ya kita kan udah berusaha
semaksimal mungkin, kita udah berusaha pokoknya semaksimal mungkin, tapi hasilnya kok masih jong atau masih nol gitu ya. Mungkin kita dalam berpikiran, lah ngapain berdoa, sementara itu doa saya tidak dikabulkan, tidak diberikan. Padahal saya udah terus berdoa, tapi kok yang ada malah hutang tidak lunas-lunas, malah tutup lubang gali lubang, bukan tutup lubang gali lubang lagi, bayar utang dengan utang. Nah sahabat, perlu sekarang sahabat garis bawahi, tugas kita itu berdoa, berusaha. Allah lah yang menentukan. Jadi ketika kita menerima ya semua ini di dalam diri kita, ingat takwa. Takwa itu ya mendekatkan atau melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhi yang Allah larang. Nah, takwa itu terdiri dari 3 ta, kof, waw. Ya ingat ya. Yang pertama taat, takwa. Ya, taat pada siapa? Pada Allah. Udah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pahit ataupun manis, tentu kita harus taat apa yang kita lakukan. Ingat, yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan yang sunnahnya sementara yang 5 waktu kita tinggalkan. Ingat ya, takwa, taat kepada Allah, taat kepada yang diperintahkannya. Ingat, taat. Yang kedua, kof di sini qanaah. Qanaah itu menerima. Makanya ini ada lagu ya. Ada lagunya begini. Bahasa Sunda ya. Tumarima mah tumarima, karena takdir tiang widi, meureun hutang engkege pasti kabayar. Nah gitu ya sahabat. Jadi qanaah itu menerima ya sahabat. Jadi menerima apapun yang terjadi pada diri kita, menerima ketetapan Allah. Qanaah itu ya apapun ya, dalam keadaan bagaimanapun ya, mau tidak mau kita harus mau, pahit ataupun manis ya kita harus terima. Jadi yang pertama taat, yang kedua qanaah artinya menerima dalam keadaan apapun ya. Jadi walaupun kita ditagih gitu ya, walaupun kita dicaci, ketika ditagih, dihina, bahkan kita yang membuat telinga kita jadi herbing, telinga kita nggak sanggup untuk mendengarnya ya, tapi ya terimalah gitu. Karena dengan kita menerima, insya Allah akan diberikan kemudahan ya sahabat. Nah yang selanjutnya kof, waw, waroi, yakni keyakinan. Jadi kita harus yakin ketika kita mengamalkan, kita berusaha, akan diberikan jalannya. Ingat, yang paling utama apa yang ada dalam diri kita sekarang ini, introspeksi diri, evaluasi diri, semakin baik, semakin is the best, perbaiki terus, pasti jalan akan mulus ke situnya, sahabat akan mendapatkan mulus. Nah tentu ketika sahabat dapatkan mulus, hutang akan bisa dibayar. Jadi bagaimana cara biar Allah melunasi hutang kita secara otomatis? Satu, ibadahnya kita lebih ditingkatkan ya. Nah saya pernah ya sahabat, ketika benar-benar waktu yang sangat bisa disebutkan sulitlah, otak itu tidak bisa berpikir lagi. Yang saya lakukan waktu itu ya sahabat gitu ya, betul-betul yang saya terapkan, sebelum setengah jam udah standby di masjid. Saya masih ingat ya sahabat ya, waktu itu misalnya nih maghrib, saya 5:30 udah berangkat gitu ya, jam 5:30 ya sahabat udah standby di masjid. Nah subuh, Masya Allah ada kenikmatan tuh di balik itu ya sahabat, ketika kita merapat di waktu subuh, sebelum subuh kita udah standby, udah betul-betul menjemput pertolongan Allah ya, kita menjemput benar-benar. Masya Allah itu nikmatnya luar biasa ya. Jadi tugas kita ketika kita biar dilunasi Allah, udah lakukan. Ingat ya sahabat, yang pertama nih ya pada kesimpulannya, 1, amalkan amalan yang dengan penuh keyakinan dan istiqomah ya. Apapun, mau melakukan sholat malam terus ya, sholat hajat, sholat tobat ya, sholat malam pokoknya ya, silahkan diamalkan. Mau yang duha terus gitu ya. Nah jadi jangan sampai sahabat ketika kita punya hutang, 1, yang sunatnya banyak kelewat, apalagi misalnya nih kalau yang udah
keterlaluan tuh yang wajibnya udah banyak kelewat, itu udah nanti kita malahan makin terpuruk gitu ya sahabat. Jadi yang pertama ya, lakukan ibadah dengan penuh meningkatkan lagi gitu ya, lebih semangat lagi, lebih introspeksi diri, evaluasi diri, kita perbaiki dari segi ibadah apapun ya, ibadah yang wajib ataupun yang sunat, apalagi yang wajib ya gitu kan, itu harus kita benar-benar perhatikan tuh, kita perbaiki terus. Nah ketika misalnya kita yang lagi di kantor terus gitu ya, kerjanya dengan penuh semangat, lah bagaimana mau semangat sementara itu hutang semakin tidak bisa diselesaikan. Ingat sahabat, ketika kita memaksakan ingin melunasi tetapi tidak mampu, otak kita malahan nanti ngeblank, akhirnya nanti kejebak dengan rayuan-rayuan gombal si iblis laknatullah. Akhirnya kita pinjam dengan utang, dan utang, akhirnya kita terjebak dengan yang namanya utang. Kapan kita akan beresnya? Jadi sahabat, perbaiki ibadah yang ininya wajibnya ya, dan di situ kita perbaiki juga ibadah yang sunatnya. Maka dari itu yang sekarang usianya udah 50 tahun belum baca Al-Quran, ayo baca Al-Quran satu hari selembar 2 lembar kayak gitu ya. Karena ingat sahabat, Al-Quran terdiri 6.666 ayat. Di situ sesuai dengan hembusan apa sehari semalam itu 6.666 hembusan. Maka dari itu sahabat, ayo baca Al-Quran. Yang belum punya Al-Quran silahkan yang mau Al-Quran berserta terjemahnya ada, tinggal klik ada di deskripsi yang mau belajar ya. Karena ini sangat ini ya sahabat, ketika sahabat terus setiap hari gitu ya mendawamkan Al-Quran, insya Allah ya sahabat, jangan sampai sahabat ada Al-Quran sebagai pajangan aja ya. Dari sekarang ya semangat baca Al-Quran. Yang baca sholawat terus amalkan sholawat ya, dengan kita pegang misalnya tasbih. Mau sholawatnya yang mana silahkan aja. Sholawat Jibril boleh, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Allah sholawat 7 kata atau sholawat An-Nasyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nikmat sahabat gitu ya. Nah sahabat, jadi biar kita terbebas dari hutang, yang pertama perbaiki sholat yang wajib, perbaiki sholat sunat, dan lakukan amalan-amalan yang biasa sahabat lakukan. Contohnya dengan senantiasa sholawat, baca Al-Quran, jangan lupa itu ya sahabat. Jadi pasti akan diberikan jalannya, karena saya sendiri merasakan enaknya terbebas dari hutang itu, Masya Allah luar biasa ya sahabat. Karena dengan hutang kita lunas, pikiran pun akan tenang ya. Saya izin dulu ya sahabat ya, mau minum dulu ya. Nah ini bismillahirrahmanirrahim, izin dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya luar biasa, alhamdulillah. Silahkan sahabat yang mau media air yang dari saya yang sudah diredoin bisa ya. Lanjut lagi ya sahabat. Jadi di akhir saya akan mendoakan semua sahabat Kahfi 82, apapun yang menjadi hajatnya saya doakan dikabulkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan sholawat 70 kali ya. Maka dari itu ayo ikuti 70 kali. Saya hitung dulu nih, 66, 67, 68, 69, 70 ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat 7 kata, sholawat An-Nasyah, kabulkanlah hajat kami semua. Yang punya hutang ya Allah lunaskan dengan tanpa susah payah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang lagi sakit sembuhkan, yang lagi bangkrut ya Allah bangkitkan kembali. Apapun sahabat Kahfi yang mempunyai hajatnya dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Nanti gitu ya sahabat, nanti sambil ini sholawat angkat tangannya ya, biar kita diberikan keberkahannya. Angkat dulu, bismillah, niatkan dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan apa yang menjadi hajatnya. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. 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 Yuk, satu kali lagi angkat tangannya. Sambil dengan hati dan rasa ya mohon kepada Allah biar apa yang menjadi hajat kita dikabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Tiupkan ya sahabat ke tangan. Ya Allah kabulkanlah hajat kami semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itulah ya sahabat, saya doakan apa yang menjadi semua sahabat Kahfi apapun itu hajatnya segera dikabulkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kahfi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.